Hai, welcome to my podcast channel yang akan nemenin kalian di waktu senggang untuk share life stories about humans and news update. So stay tuned and enjoy the podcast. See ya! Halo guys, balik lagi sama gue Natalia Tewal dalam channel podcast Sambil Seruput. Ya, pada kesempatan kali ini gue balik lagi datang untuk ngebahas hal yang berkaitan dengan COVID-19. Seperti yang kita tahu dan kalian juga tahu ya, dalam updatean keseharian mengenai COVID-19 ini sudah banyak korban yang berjatuhan atau meninggal dunia. Bahkan para medis pun yang istilahnya merawat para korban-korban yang terserang penyakit virus COVID-19 ini banyak yang sudah meninggal. Nah, secara manusia hal tersebut sangat membuat kita wajar sekali untuk merasa sedih, kehilangan ketika orang-orang yang kita cintai meninggal, dan juga ya menghadapi COVID-19 ini banyak rasa kecemasan sehingga menimbulkan rasa sedih dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu gue akan ngebahas 5 stage of grief atau 5 tahap kesedihan atau kedukaan yang dikemukakan oleh Dr. Elizabeth Kubler-Ross. Nah, dalam bukunya On the Death and Dying yang diluncurkan pada tahun 1969, dia menyebutkan ada 5 tahap kesedihan atau kedukaan terhadap seseorang. Nah, untuk berbicara kedukaan itu tidak hanya ketika seseorang ditinggalkan oleh orang lain atau orang-orang yang berharga dalam hidupnya, namun ketika seseorang kehilangan akan apa yang menjadi pencapaiannya, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi pekerjaannya. Nah, itu juga bisa disebut atau dikategorikan sebagai suatu rasa berduka atau sedih. Nah, pada tahap pertama ketika kita berbicara soal 5 stage of grief ini, pertama ketika orang mengalami perasaan sedih atau berduka, itu akan ada fase penyangkalan atau denial. Nah, pada fase ini biasanya individu akan shock. Pertama akan shock, tidak menerima keadaan, dan juga ya siapa sih yang mau hal buruk atau hal negatif terjadi dalam hidupnya. Nah, dan ketika hal tersebut atau hal negatif itu terjadi, sehingga reaksi normal yang muncul adalah penolakan atau denial akan keadaan yang mungkin menganggap hal yang terjadi itu gak real, gak nyata kan, sehingga dia kayak dalam dirinya itu terjadi reaksi tidak menyangka atau tidak menerima lah sebagai suatu defense atau pertahanannya dia dalam menolak hal tersebut. Nah, mungkin ketika kita mengalami suatu kehilangan baik dari orang tercinta ataupun pekerjaan ataupun ya apapun itu, mungkin reaksi pertama yang kita akan keluarkan itu kayak oke, ini nggak mungkin kan, ini nggak mungkin terjadi, dan ini bohong kan, itu nggak real kan. Biasanya kita akan mengalami fase tersebut atau fase denial atau penolakan. Nah, pada fase kedua itu fase anger atau marah. Nah, pada fase ini ketika orang sudah menolak kejadian atau apa yang dirasakan, apa yang terjadi, ia menjadi frustasi sehingga muncul perasaan marah karena merasa nggak adil nih dengan apa yang terjadi. Mungkin ini sebenarnya harusnya nggak boleh gitu, nggak terjadi dalam hidup gue. Nah, hal tersebut respons psikologis yang muncul, misalnya why ini harus terjadi gitu, kenapa ke gue, kenapa nggak ke orang lain aja. Nah, itu bisa disebut dengan fase marahnya. Nah, biasanya aksi yang terjadi atau respon yang terjadi akan menimbulkan perilaku agresif, baik agresif verbal ataupun agresif secara fisik. Nah, agresif verbal misalkan mengeluarkan kata-kata berbau
kaitan dengan hal negatif, misalkan contoh nggak diterima pekerjaan ketika dia udah menyangka, oke, harusnya kan gue sebenarnya diterima kan harusnya, terus akhirnya ketika dia udah mulai terima, dia merasa marah karena tidak diterima oleh pekerjaan, dan juga mungkin dalam fase berduka, oke, ini nggak mungkin terjadi, ini harusnya nggak terjadi kan, harusnya ya nggak akan seperti ini kan, dia akan mungkin aja bisa marah ke dokternya, atau nggak dalam hal lain dia menyalahkan pihak yang lain untuk apa yang terjadi dalam dirinya. Nah, biasanya reaksi fisik yang terjadi ketika reaksi psikisnya timbul dengan tidak menerima, akan terjadi reaksi fisik seperti jantung berdebar kencang, susah tidur, dan nafas nggak stabil. Nah, ketiga itu fase bargaining atau fase tawar-menawar. Ya, pada fase ini mungkin ketika orang udah tahu keadaan yang terjadi dan juga udah pada fase marah karena keadaan yang masih dia tolak. Nah, pada tahap ini seorang sudah mulai tawar-menawar atas kesedihan yang dialami. Ketika orang mengalami kehilangan, mereka mungkin mengalami trauma serius, biasanya lebih lama pada tahap ini, di mana mereka akan berkompromi dengan hal buruk yang terjadi dan berusaha untuk membuat perasaan lebih ringan. Misalkan muncul reaksi, seandainya gue yang ada di posisi dia, atau semuanya ini nggak akan terjadi kalau misalkan gue bla 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 bla. Nah, ini tawar menawar juga. Bisa jadi tawar menawar pun nggak hanya terjadi pada diri dia sendiri, namun mungkin sama Tuhannya. Tuhan, coba aja kalau Tuhan kasih gue pekerjaan yang tadi tuh, gue pasti akan lebih sungguh-sungguh deh ke Tuhan gitu. Jadi kayak ada fase tawar menawar. Nah, biasanya di fase ini ketika tidak masih nggak percaya akan kehilangan atau terjadi penundaan sadar atas kehilangan, dan biasanya melakukan tawar menawar dengan Tuhannya apa yang terjadi dalam dirinya. Ya, oke guys, itu 3 fase pertama yang gue jelasin tentang the stage of grief. Nanti untuk 2 fase terakhir gue akan lanjutin di channel podcast gue selanjutnya, di updatean gue selanjutnya. So stay tune. See ya.